Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Putra Wahyudin dengan NIM 44462300017 dengan mata kuliah Fisiologi Ternak yang diampu oleh Ibu Dr. Makfira SPT MSI dan Ibu Kania Asriliani SPT MSI. Jadi di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat video tentang fisiologi sistem otot pada ternak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi fisiologi sistem otot pada ternak. Apa itu otot? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot juga diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Apa aja fungsi otot? Jadi fungsi otot itu yang pertama, menggerakkan rangka atau tulang. Yang kedua, menggerakkan organ pencernaan. Yang ketiga, menggerakkan jantung. Yang keempat, menahan tekanan. Yang kelima, memelihara postur tubuh. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan panas. Struktur jaringan otot pada hewan. Nah, jadi di otot itu ada struktur jaringannya. Yang pertama ada sarkolema, ada sarkoplasma, miofibril, dan miofilamen. Nah, ini sekarang adalah penjelasan dari 3 jenis otot yang sudah diklasifikasikan. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada tulang dan persendian, sehingga menjaga postur dan menggerakkan tubuh menjadi fungsi utamanya. Yang kedua ada otot polos. Otot polos merupakan jenis otot yang bekerja secara otomatis dan terdapat hampir di setiap organ, mulai dari mata, kulit, pencernaan, ginjal, hingga pembuluh darah. Dan yang terakhir itu ada otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Otot lurik. Otot lurik adalah jenis jaringan otot yang tersusun dari serat-serat otot atau sel-sel otot dan memiliki beberapa inti yang terletak di sepanjang tepinya. Karena otot berstrip terikat pada rangka atau tulang, ini juga dikenal sebagai otot rangka. Miofilamen pada otot berstrip memiliki susunan teratur yang membentuk pola garis-garis gelap dan terang. Karenanya, otot rangka juga disebut sebagai otot serat lintang atau otot lurik. Serat-serat otot yang berkelompok membentuk fasikulus, yang kemudian bergabung bersama untuk membentuk otot atau jaringan otot. Nah, jadi ini adalah penjelasan secara garis besar atau penjelasan lebih lanjut dari otot lurik. Kemudian cara kerja otot lurik. Jadi cara kerja otot lurik itu otot lurik memiliki pembuluh darah yang dapat membawa oksigen dan nutrisi agar otot bisa bekerja dengan baik. Kerja otot lurik dipengaruhi pula oleh saraf somatik yang bekerja di bawah kendali atau secara sadar. Saat otak memerintah anggota tubuh tertentu untuk bergerak, saraf otonom akan merangsang otot agar berkontraksi. Ketika kontraksi terjadi, otot akan memendek dan menarik tulang sehingga membuat anggota tubuh bergerak. Jadi otot lurik ini bekerja di bawah perintah otak atau di bawah kendali atau secara sadar. Apa aja sih ciri-ciri otot lurik? Jadi yang pertama, ciri-ciri otot lurik itu selnya berbentuk silindris, memanjang dan berinti banyak. Yang kedua, memiliki daerah gelap atau miosin dan daerah terang atau aktin.
yang berselang-seling sehingga tampak lurik. Yang ketiga, memiliki struktur yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Yang keempat, mudah lelah karena terjadi penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Yang kelima, pergerakan berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar atau bukan refleks. Yang terakhir yaitu terdapat pada hampir keseluruhan bagian luar manusia dan hewan. Fungsi otot lurik. Jadi, fungsinya itu yang pertama, menggerakkan rahang atau mengunyah makanan. Yang kedua, menelan makanan untuk masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, menggerakkan tangan untuk menggenggam. Yang keempat, menggerakkan kaki untuk berjalan. Yang kelima, melindungi sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keenam, menjaga postur tubuh. Dan yang terakhir, yaitu tempat penyimpanan glikogen serta asam amino yang dibutuhkan tubuh dalam menyusun protein. Kita lanjut ke otot polos. Jadi penjelasan otot polos adalah merupakan jenis jaringan otot yang tersusun oleh sel-sel berbentuk kumparan dengan inti tunggal terletak di pusatnya. Karena sarkoplasma mengandung filamen-filamen yang tersusun secara acak, struktur serat tidak terlihat teratur pada otot polos ini. Ketika miofilamen mengalami penyusutan, terjadi kontraksi pada otot ini. Kontraksi otot polos ini berlangsung tanpa disadari, dan pergerakannya dapat berlangsung secara terus-menerus. Meskipun gerakannya lambat, otot ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kelelahan. Jaringan otot polos dapat ditemukan pada dinding pembuluh darah, saluran pencernaan, dan saluran telur. Tidak hanya terbatas pada hewan vertebrata, jenis otot ini juga ada pada hewan invertebrata. Cara kerja otot polos. Jadi cara kerja otot polos sama dengan otot jantung. Kedua otot ini bekerja tanpa perlu dikendalikan secara sadar. Kontraksi atau gerakan otot polos diatur oleh hormon serta saraf khusus yang disebut saraf otonom. Karena sistem saraf ini bekerja secara otomatis. Salah satu contoh kerja otot polos adalah mengecilkan ukuran pupil ketika mata terkena cahaya terang, dan sebaliknya. Contoh lainnya adalah menggerakkan usus atau untuk mendorong makanan di sepanjang saluran pencernaan, serta melebarkan atau mengecilkan pembuluh darah untuk mengatur tekanan darah. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, banyak ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah, bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Yang terakhir, sel otot terbentuk dari gelondong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu inti tunggal. Yang terakhir itu ada otot jantung. Otot jantung merupakan jenis jaringan otot yang terletak di dalam jantung, di mana sel-selnya memiliki bentuk cabang yang saling berhubungan. Struktur miofilamen pada otot jantung menyerupai yang ada pada otot lurik. Masing-masing sel otot jantung memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Koneksi antar sel otot jantung dibentuk oleh struktur yang disebut keping interkalar. Seperti pada jenis otot lainnya, kontraksi otot jantung juga berlangsung tanpa disadari. Kontraksi ini terjadi secara teratur dan berirama, dengan kecepatan yang lebih lambat. Otot jantung memiliki periode istirahat yang cukup panjang, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kontraksi berlebihan. Sesuai dengan namanya, otot jantung hanya terdapat dalam jantung. Cara kerja otot jantung. Otot jantung membentuk sistem yang membantu kerja jantung secara terus-menerus tanpa henti. Otot ini berkontraksi 70 kali per menit setiap harinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga keseimbangan kerja sistem dan organ tubuh lainnya tetap terjaga. Sama halnya dengan otot polos, cara kerja otot jantung secara tidak sadar atau otomatis sehingga tidak dapat dikendalikan.
Aktivitas otot jantung dipengaruhi oleh sel-sel khusus bernama sel pacu jantung. Sel pacu jantung bertugas mengendalikan kontraksi jantung. Sistem saraf akan mengirimkan sinyal ke sel-sel pacu jantung yang dapat memengaruhi cepat dan lambatnya detak jantung manusia. Ciri-ciri otot jantung. Pertama, tersusun atas sel kardiomiokit yang memiliki 1, 2, 3, dan 4 inti sel. 3 atau 4 sangat jarang. Sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik dan parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Fungsi otot jantung yang pertama itu memompa darah, menyediakan oksigen dan nutrisi, menghilangkan limbah metabolik, menjaga tekanan darah, menjaga keseimbangan sel tubuh, dan mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Kesimpulannya yaitu sistem otot pada hewan ternak berperan penting dalam menunjang pergerakan, mempertahankan postur tubuh, dan menjalankan fungsi-fungsi fisiologis penting seperti pernafasan dan peredaran darah. Otot-otot pada hewan ternak dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu otot rangka atau otot lurik, otot poros, dan otot jantung. Pada hewan ternak, kondisi otot sangat penting untuk produktivitas, terutama dalam hal produksi daging, tenaga, dan kesehatan secara keseluruhan. Keseimbangan nutrisi, latihan yang cukup, dan manajemen yang baik berkontribusi pada perkembangan otot yang optimal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perilaku. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.